Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini aku akan bahas mengenai Safas Fresh. Ini adalah seorang YouTuber, ngakunya adalah konten kreator yang baru aja masuk penjara ya karena dilaporkan oleh Atta Halilintar. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut kasusnya, aku cuma mau ngasih tahu background-nya nih ya. Aku dan juga Safas itu beberapa bulan lalu, sekitar 6 bulan atau 5 bulan lalu lah, kita itu sempat ngobrol, nggak ngobrol yang secara langsung sih, tapi ngobrol melalui video karena saat itu dia itu membuat video yang cukup menghina menurut aku ke Veteran Peto. Kemudian aku membahasnya bagian mana yang menghina. Kemudian setelah itu dia sering mention aku di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Bahkan dia juga membuat video balasan buat aku. Dan intinya sih aku menasehati dia saat itu. Aku bilang ke dia adalah, Safas, kamu itu sebenarnya punya vokal bagus, masih muda, buatlah konten itu yang baiklah, jangan menyakiti orang lain. Dan aku tahu konten-konten yang baik itu butuh waktu lama buat naik atau di notif sama orang-orang gitu dibandingkan dengan sensasi. Dia bilang, makasih bang, katanya gitu. Itu yang di Instagramku, makasih bang sarannya, katanya gitu. Oke. Tapi kemudian setelah itu aku putus, nggak bahas-bahas lagi dia karena aku sibuk dengan kehidupanku sendiri. Dan hari ini aku tuh baru lihat ternyata dia tuh membuat fitnah ke keluarga Gen Halilintar. Katanya ibunya itu punya hutang ke keluarga dia itu sekitar 400 juta atau 800 juta, beritanya seperti itu. Dan kemudian juga bukan itu yang menjadi permasalahan yang membuatnya marah si Atta Halilintar, adalah bagian dimana dia itu menulis sindiran gitu kan ya ke komen-komennya. Salah satunya adalah, semoga anaknya nggak lahir cacat ya gitu. Ini komen-komen yang aku tangkap untuk Atta Halilintar dan juga istrinya yang sedang hamil begitu. Nggak habis pikir gitu, maksudnya demi mendapatkan popularitasnya juga hal yang negatif, itu kan manfaatnya apa sih, Safas? Oke, ini akan aku bahas lebih lanjut ya. Sekarang aku coba flashback dulu, mungkin nggak semua orang tahu kasus ini, masalahnya seperti apa, Anjas. Jadi masalahnya ini adalah bagian pertama dia ya, kita coba dengarkan. Surat kuasa penagihan utang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan kuasa kepada Ananda Safas yang beralamat di Bogor untuk menagih hutang kepada Lenggo Geni Halilintar serta suami yang uangnya telah dipakai untuk di tahun 1997. Oke, jadi dia diberikan surat kuasa katanya oleh ibu angkatnya yang berada di Jerman. Aku tuh jujur ya, aku yakin banget ini teman-teman wartawan pada saat wawancara Safas, aku yakin lah mereka tuh pasti sudah notif, oh ini anak kayaknya ada agak unik gitu. Tapi ya, I don't know, ada praduga tak bersalah. Mungkin teman-teman wartawan juga butuh berita, ya sudahlah kita liput aja gitu. Karena Atta Halilintar kan nama besar begitu kan ya. Aku yakin lah, kalau kalian ketemu langsung dengan dia, bahkan kita lihat dari layar kaca pun, dari handphone atau laptop gitu, ini anak memang kayaknya agak sedikit unik karakternya. Oke, tapi aku tangkapnya itu adalah bagian pertama adalah fitnahnya, itu tidak benar. Kemudian dia juga sudah meng-create story. Katanya tahun itu, 97, kita tidak ada yang namanya hitam di atas putih. Coba kita simak apa yang dikatakan lagi Safas ini. Namanya Safei ya, kalau nggak salah. Ntar aku cek lagi deh, namanya siapa gitu. Pada saat itu di tahun 1997 itu kita kan nggak punya hitam di atas putih ya. Jadi kan untuk membawa ke hukum itu tuh nggak mungkin. Jadi di sini kita menawarkan ke keluarga Gen Halilintar untuk membahalang sumpah kecelakaan bagi siapa yang berdusta di antara kasus ini. Dulu kan Oke, dia tahu nggak ada, dia tahu lah karena menurut aku kebohongannya sangat jelas banget lah ya. Nggak ada hitam di atas putih, makanya dia membuat sumpah yang lain lah, apalah istilahnya gitu. Namanya Saif gitu tuh. Nama aslinya tuh Saif guys, bukan Safas. Safas tuh nama channelnya doang gitu ya. Atau uangnya di DM dan kalau dikalkulasikan ke euro itu 40.000 euro. Kalau rupiah mungkin sekitar 700 jutaan. Kalau kita nggak menempuh jalur hukum ya kita akan seperti ini terus. Bahkan akan menjadi sejarah lah ya, dunia akan tahu siapa keluarga Gen Halilintar dan hutangnya yang tidak mau membayar gitu. Aku yakin lah teman-teman wartawan yang wawancara dia ini ngerti lah ini anak tuh nggak bener gitu kan ya. Tapi diberikan panggung gitu. Aku juga
nggak habis pikir ya. Dan kalau aku lihat dari Instagram dia gitu kan ya, dia tuh sepertinya menikmati banget publikasi dari TV nasional Indonesia. Dia diliput di Indosiar, SCTV, banyak TV nasional ngebahas dia gitu. Dia tuh menikmati banget gitu loh. Dan dia kayaknya emang butuh attention gitu. Tapi ya Safas juga harus menerima konsekuensinya begitu. Konsekuensinya sekarang dia itu sudah di penjara. Ini keterangan dari kepolisian ya. Sudah diminta keterangan. Ya sudah dong, tersangkanya udah ditangkap udah sebulan yang lalu kan ya. Oke, tersangkanya sudah ditangkap ini di Jakarta Selatan. Oke. Jadi menurut Kombes Pol Aziz Andriansyah bahwa proses pelaporan dari Atta Halilintar ini sudah sebulan lalu, dan itu menurut aku langkah yang cerdas juga ya. Nggak banyak media yang tahu, tapi tiba-tiba sekarang sudah tahu langsung di penjara aja. Karena kan tahu sendiri kan, namanya di Indonesia dengan 280 juta orang gitu, kayak kasusnya Ayu Ting Ting gitu. Mendatangi haters, kemudian ditwist lah sama banyak pihak, malah sekarang terbagi menjadi dua, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi Atta menurut aku sangat cerdas ya, langsung aja gitu, dilaporkan ke polisi, ditangkap, alat buktinya sudah kuat, sekarang sudah dikeluarkan beritanya, tapi beritanya dia sudah di dalam penjara. Aduh, Safas luar biasa banget ya. Gagal gitu kan ya, mancing-mancing Ruben Onsu waktu itu, karena kan dia cenderung menghina Bertrand Peto, Ruben Onsu juga disindir-sindir, tapi dicuekin sama mereka, akhirnya kena batunya. Itulah sih menurut aku, what comes around, aku lupa lagi bahasa Inggrisnya. Pokoknya intinya karma lah. Kalau kita melakukan hal yang baik juga akan kembali baik ke kita, hal buruk juga akan kembali buruk ke kita. Bebas dari yang lain, karena banyak juga yang dihina oleh si Safas, alias namanya itu Saif ya. Sekarang Gen Halilintar tidak ambil pusing lagi. Terus pada saat di rekaman liputan ini, kita lihat kan ada ibunda dan kerabat keluarga Saif itu enggan bicara gitu. Oke, kasihan kan? Kalau aku lihat juga ini kan kayaknya mereka ini bukan keluarga berada gitu kan ya. Boleh dibilang adalah menengah atau mungkin menengah ke bawah begitu. Kan kasihan lah ya Saif ya. Maksudnya kamu masih muda, paling usia kamu masih 20-an mungkin. Tapi kamu harus masuk penjara hanya karena ingin viral gitu. Ya, padahal sebenarnya udah aku bahas waktu 6 bulan lalu kan ya. Dia bilang terima kasih Bang masukannya, sarannya. Tapi sepertinya nggak cukup gitu. Tapi ya ini adalah salah satu fenomena di Indonesia kan ya. Karena mungkin kita melihat banyak public figure yang berhasil mendapatkan spotlight dari Indonesia karena mereka mencari keributan dengan selebriti. Dan mungkin orang-orang yang bukan masuk kapasitasnya seperti Saif atau Safas ini itu berusaha untuk mencari spotlight biar pansos gitu ibaratnya dengan Atta Halilintar, tapi efeknya malah dia masuk penjara gitu. Aku melihat di sini bahwa Atta itu sebenarnya tidak masalah dengan dia difitnah ibunya punya hutang, karena pastilah aku yakin lah orang tuh nggak banyak yang percaya. Tapi pada saat aku lihat komen-komen Saif itu diwawancarain, itu banyak loh yang percaya gitu loh, bahwa si orang tua Atta tuh punya utang 400 juta katanya. Katanya nggak malu ya anak orang bla 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 gitulah. Tapi itu menunjukkan bahwa kebohongan yang ada di sosial media pun ternyata ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya begitu. Oke, ini aduh aku tuh menyayangkan banget ya si Saif harus sampai seperti ini gitu. Jujur aku baru tahu beritanya tuh hari ini sih, padahal ini berita aku lihat dari loggingnya gitu, dari historinya, itu udah lebih dari 2 bulan ya kasusnya ini. Dan yang membuat aku geli juga kan si Saif ini juga membuat ceritanya ada ibunya, ibu angkatnya dari Jerman. Ada ibu angkatnya dari Jerman, ibunya itu pakai cadar gitu kan ya. Oke. Kemudian tulisannya itu Mami Jerman gitu kalau nggak salah nama panggilannya gitu. Aku yakin banget lah, ini pasti ya kong kali kongnya dia aja, make up story gitu. Tapi yang membuat aku geli juga, kenapa sih teman-teman wartawan Indonesia juga mau meliput Safas? Aku yakin lah orang yang terjun ke lapangan langsung, kameramen dan juga reporter, pasti ngerti lah kalau ketemu Safas, pasti anak ini nggak bener, nggak
nggak beneran gitu loh, cuma ngada-ngada gitu. Nggak perlu ketemu langsung, kita lihat konten-kontennya aja di YouTube-nya atau di Instagram-nya. Ini anak itu nggak bener gitu loh. Tapi ya itulah tadi ya, mungkin ada azas praduga tak bersalah. Siapa tahu aja beneran gitu, tapi kalau buat aku sih nggak lah ya. Nggak perlu sampai di wawancara juga sudah tahu itu anak cuman ngadi-ngadi gitu kalau anak zaman sekarang. Aduh, menyedihkan banget ya. Oke, kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya. Kelanjutannya sih tidak ada yang aneh-aneh sih menurut aku, bahwa Atta Halilintar sudah memasukkan dia ke dalam penjara dan sudah tidak ada lagi proses damai. Karena kalau sudah masuk penjara ya nggak ada lagi proses damai dong. Karena proses damai itu terjadi pada saat pelapor diwawancara, kemudian si terlapor diwawancara, ada damai. Kalau nggak ada damai lanjut deh ke pengadilan gitu. Oke. Semoga ini bisa belajar buat kita semuanya. Mau jadi terkenal, mau jadi populer itu boleh-boleh aja, tapi hati-hati ya. Jangan mengambil jalan pintas. Buat apa sih kok cuma tampil di TV nasional berkali-kali? Ini, aduh, tampil di TV nasional tuh bukan berarti kalian akan mendapatkan popularitas, uang yang berlimpah. Enggak kok, enggak seperti itu kok ya. Aku suka geli sih, kadang beberapa orang masih berpikir seperti itu. Tapi ya sudahlah, hidup itu pilihan. Semoga kalian bisa belajar dari kasusnya Safas alias Safi. Siapa tadi namanya? Gue lupa nih. Saif, kok Safi lagi. Saif Ali, itu namanya sebenarnya. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gagal pansos dengan Betran dan Ruben, kena batunya di Atta Halilintar. Kapun kerap semuanya. Jangan lupa subscribe dan juga like channel YouTube ini ya. Kapun kerap, bye-bye.